إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Kita berpindah kepada bagian yang kedua daripada hadis. Nabi kita bersabda, wa idza aqadallahu aqdan qala li Jibril inni abraqtu fulanan fa abghidhu. Jadi bagian yang kedua daripada hadis, apabila Allah murka kepada seseorang, Allah akan panggil malaikat Jibril dan Allah akan memberitahukan, sesungguhnya aku telah murka dan benci kepada seseorang, maka benci dan murkailah dia. Maka dengan malaikat Jibril pun juga membencinya. Selepas itu malaikat Jibril akan i'lankan dan akan isytiharkan di halayak para malaikat bahwasanya Allah telah murka dan benci kepada seseorang. Maka dengan para malaikat pun juga ikut membencinya. Kemudian luahan benci daripada Allah dan malaikat Jibril dan juga dengan para malaikat tadi itu akan didampakkan, akan diturunkan kepada penduduk bumi, kepada makhluk-makhluk Allah lainnya, yang sehingga semua makhluk-makhluk Allah pun juga membencinya. Jadi dengan kita sebagaimana dengan neraca yang kita sebutkan tadi, untuk kita memastikan apakah dengan kita termasuk daripada orang yang dicintai oleh Allah ataupun juga sebaliknya, waliyadzubillah, siapa kalangan yang menyukai kita, siapa kalangan yang senantiasa menyertai kita, siapa kalangan yang memberikan penghormatan dan penghargaan kepada kita. Apakah orang yang senantiasa ke masjid? Apakah orang yang senantiasa melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah? Apakah orang yang senantiasa berzikir? Apakah orang yang senantiasa kenal dengan Allah Jalla wa'ala? Ataupun juga sebaliknya, ternyata yang mencintainya tidak lebih daripada kumpulan atlet yang tidak mengenal agama dan juga yang tidak mengenal Allah. Ternyata yang mencintai tidak lebih daripada kumpulan orang-orang fasik, daripada laki-laki dan perempuan. Ternyata yang mencintai tidak lebih daripada orang-orang yang senantiasa dan selalu melanggar perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Kalau ternyata kumpulan itu yang mencintainya, itu tidak membuktikan annahu mahbubun indallah, dia adalah orang yang dicinta di sisi Allah. Sebaliknya, memang kumpulan yang dicintai oleh orang ramai dan yang mencintainya tadi itu adalah ahli khair, selalu saja dimusuhi oleh mereka-mereka yang tidak cinta agama, yang tidak cinta kebaikan, yang tidak cinta hukum hakam dan juga yang tidak mencintai akhirat. Itu tidak ada kesan dan juga tidak ada pengaruhnya. Tidak masalah kalau sampai dengan kita dihinakan, dipandang sinis, dipandang hina, dipandang rendah. Ya kalau pada saat dengan posisi seseorang, posisi Anda itu sudah stabil di sisi Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah. Jadi pada lisan diriwayatkan tadi, kita sudah mendapatkan satu neraca dan juga satu timbangan untuk memastikan di mana kita, siapa orang-orang yang mengidolakan kita, siapa orang-orang yang hormat dan takzim kepada kita, siapa orang-orang yang dekat dengan kita. Maka itu kita dapat memastikan di mana kita di sisi Allah. Apa yang patut untuk kita lakukan? Bagaimana cara untuk kita menyikapi terhadap dua kumpulan tadi itu? Jadi cara yang patut untuk kita lakukan, jangan sekali-kali dengan kita mencintai orang yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah, agar kita juga tidak dimurka dan dibenci. Ini bukan sama politik. Ini Ustaz Fadil bukan orang politik dan juga bukan orang politik. Jadi
Kalau seandainya dengan seseorang tadi itu mahbubun indallah, mahbubun indah malaikati, mahbubun indah nas, orang itu dicinta Allah, dicinta oleh para malaikat, dicinta oleh orang ramai, maka dengan kita pun juga harus kita mencintainya, menghormatinya, memuliakannya, menghargainya. Dan kalau boleh dengan kita salah satu daripada muhibbina lahu, orang yang memberikan sokongan dan dukungan kepadanya. Tapi kepada yang sebaliknya, kepada orang-orang yang dimurka oleh Allah, dari mana kita tahu dia orang yang maghdub? Allah tak bagi dia ilmu, Allah tak bagi dia hidayah, Allah tak bagi dia taufik, Allah tak bagikan dia kemudahan. Hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, duitnya terhabiskan untuk melenyapkan agama Allah, untuk melenyapkan hukum hakam Allah, untuk melenyapkan kebenaran. Justru dengan waktunya, sebagaimana yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, toba, bahagialah seseorang yang Allah jadikan sebagai pintu gerbang kebajikan. Wal'iyadu billah, celaka betul, wa wailun liman ja'allahu Allahu miftahan li syarri. Allah jadikan dia sebagai pembuka, anak kunci kepada segala kejahatan. Jadi kalau ternyata yang dipikirkannya untuk memperangkat umat Islam, untuk memperangkat orang-orang yang senantiasa selalu patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, agar mereka terhibur, dalam waktu yang sama tertinggalkan sembahyangnya, tertinggalkan kewajibannya, tertinggalkan Al-Qur'annya, tertinggalkan zikirnya, disebabkan kena dengan hiburan, disebabkan kena dengan bermacam-macam hal-hal yang memalingkan kita daripada target dan juga daripada martabat itu. Itu diantara daripada bukti dan dalil yang memastikan bahwasanya orang tersebut dimurka dan dibenci oleh Allah. Sebab kalau Allah sayangkan dia, Allah akan bagikan dia petunjuk, taufik dan hidayah. Kalau Allah sayangkan dia, tentu akan Allah jemput untuk senantiasa selalu menghadap Allah. Kalau Allah sayangkan dia, senantiasa dia akan selalu ingat berzikir, kumat kamit mulutnya menyebut nama Allah. Tapi kalau sebaliknya, waliyadzubillah, malam di Padang, siang di Padang, siang subuh-subuh dengan musiknya, setiap hari dengan musiknya, malam-malam dengan musiknya, subuh-subuh hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Itu siang, pagi, sarapan paginya dengan hitam manis, makan siangnya dengan hitam haram, makan malamnya dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah sayang, Allah takkan habiskan waktunya dengan lagu-lagu dan juga dengan nyanyian yang seperti itu. Kalau seandainya berhibur pun, hiburannya ya benar abdillahi ya amali ya maladan khaifil wajili nadratan ya akramar rusuli wa bighausin hulladi uqadi. Itu hiburannya. Kalau pada waktu berhibur pun tetap berhibur dengan menyebut nama orang-orang yang dicinta oleh Allah. Ada lagi berhibur dengan menyebut nama-nama kekasih-kekasih Allah. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Belum sedap lagi. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Tetap mulutnya kumat kamit menyebut orang-orang yang dekat dan yang mulia di sisi Allah. Ibadallah rijalallah ghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahda bi fadlillah. Pun juga hiburannya dengan menyebut nama-nama wali. Itu berarti Allah sayangkan orang tadi itu,
hiburannya dengan zikir, hiburannya dengan aulia, hiburannya dengan tasbih. Kalau ingin dengan lantunan yang merdu, tasbih Rabbi, bukan hitam manis kan beda tadi itu kan. Tadi itu subuh hitam manis, lagu macam-macam lagu lah. Jadi tak payahlah kita sebutkan lagu-lagunya. Yang kesimpulannya, kepada apa kita disibukkan, maka dengan yang akan menyibukkan kita itulah sebagai matlamat dan petanda yang menunjukkan di mana posisi kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya, cintailah orang yang dicintai oleh Allah, bencilah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Sebab sekarang ini justru terbalik. Jadi nerakanya sudah tidak betul. Orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, sembahyangnya kadang-kadang lebih banyak kadang-kadangnya. Kalau kadang-kadang itu masih lumayan, separuh-separuh. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Ini total sembahyang. Oh, masya Allah, tabarakallah, mendapatkan penghargaan. Ternyata yang paling populer, ternyata yang paling ketenaran, ternyata yang paling meroket, ternyata orang yang paling dikenal. Kenapa? Sebagai seorang atlet dapat mencetak 3 gol di Belanda. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Mike namanya tadi itu kena berhasil mencetak gol mengalahkan Belanda. La ilaha illallah. Apa untungnya? Saya pernah sebut dan selalu sebut atau beberapa kali menyebut. Tak tahu Ustaz Fatil kenalkan namanya. Allah alam lah, kalau tak kenal pun tak masalah Ustaz Fatil. Anak tak menyalahkan, tak kenal tak kenal. Dia tuh cingkuk lu apa. Tahu namanya Ustaz Fatil? Tak kenal lah, tak kenal tak apalah. Kalau dia menang pada masa di Olimpik tempoh hari, sukan Olimpik. Kalau saya menang, dapat 2 juta daripada kerajaan. Apa untungnya dengan kita? Apakah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya beliau? Apakah kita akan mendapatkan pelindungan daripada azab kubur? Tak ada. Tapi kepada para ulama dan juga kepada para aulia dan juga kepada ahbabullah jalla wa'ala, Allah perkatakan kepada mereka nanti pada hari kiamat, setelah memberikan peluang masuk kepada ahli ibadah. Jadi Allah berfirman kepada ahli ibadah, kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk berzikir, tasbih dan takbir, silahkan masuk ke dalam surgaku. Kepada al-abid qala atau qila lil abid khulul jannah, silahkan masuk kepada orang yang ahli ibadah. Wa qila lil alim kif fasfa'tu syafa, dikatakan kepada saling berhenti sejenak, berikan syafaat dan pertolongan kepada orang ramai. Jadi kalau dengan yang seumpama tadi itu, dengan tidak menghinakan sesiapa, tapi dalam waktu yang sama tidak boleh dengan kita memuliakan, memandang hormat dan takdim, atau juga memberikan peluang dan kesempatan kepada orang-orang yang dimurka dan dibenci oleh Allah. Kenapa? Sebab takut kalau terimbas kita jadi akan dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Hadza wa billahi taufiq. Dengan hadis yang kedua. Silakan. Hadis yang berikutnya.